Assalamualaikum. Di video part 3 ini akan saya jelaskan tentang transformasi geometri untuk jenis yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi dengan proses memutar sembarang titik terhadap titik tertentu. Suatu rotasi ditentukan oleh 3 buah unsur, yaitu yang pertama, titik pusat rotasi. Titik pusatnya itu ada 2 jenis, yaitu titik pusat O dalam koordinat 0,0 atau titik pusat sembarang P dalam koordinatnya A, B. Yang kedua, besar sudut rotasi. Besaran sudut rotasi bisa dinyatakan dalam derajat, radian, atau bilangan terhadap satu putaran penuh. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Arahnya jika positif, itu artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jika negatif, artinya searah dengan putaran jarum jam. Kemudian rumus-rumus rotasi. Yang pertama, untuk rotasi dengan pusat O 0,0. Ini adalah rumus-rumusnya, ada 5. Kemudian yang kedua, rotasi dengan pusat P atau titik sembarang dengan koordinat A, B. Ini rumusnya ada 3. Silahkan nanti dipelajari dan dibaca-baca. Kemudian contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A koordinatnya 2,1 jika dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jam. Nah, di sini titiknya yang akan dirotasikan namanya titik A dengan 2,1. Kemudian sejauh 90 derajat. Berlawanan, berarti kalau berlawanan dengan arah jarum jam, artinya ini adalah positif rotasinya. Kita jawab. Nah, di sini titik A kita tulis kembali 2,1. Nah, 2,1 ini terdiri dari X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 1. Kita misalkan titik A itu X, Y. Kemudian dirotasikan dengan pusat O dan rotasinya positif 90 derajat. Kemudian bayangannya atau A aksennya rumusnya adalah negatif Y, X. Nah, tadi titik A-nya yaitu 2,1. Kemudian dirotasikan sehingga bayangannya menjadi negatif Y. Negatif Y artinya negatif 1, X. X-nya tadi 2. Jadi bayangannya adalah negatif 1,2. Kemudian nomor 2, tentukan bayangan titik B 5,-1 jika dirotasikan dengan pusat P 2,3. Jadi di sini pusatnya titik sembarang ya, 2,3. Sejauh 90 derajat searah putaran jam. Kalau searah berarti ini artinya 90 derajatnya negatif. Kita jawab. Titik B 5,-1 ini artinya X-nya 5 dan Y-nya adalah negatif 1. Jika titik pusatnya 2,3, maka ini artinya A-nya itu 2 dan B-nya 3. Kemudian kita misalkan titik B X, Y. Kemudian dirotasikan dengan titik pusat 2,3, dengan arah sudutnya negatif dan besarannya 90 derajat. Mohon maaf di sini 90 derajatnya tidak terlihat. Di sini kepotong tulisannya. Itu yang negatif 9 sebenarnya negatif 90 derajat. Nah, sehingga B aksennya rumusnya yaitu Y kurang B ditambah A, negatif X tambah A ditambah B. Nah, ini rumusnya didapat dari tabel yang sudah tadi saya tampilkan. Kemudian B tadi sudah disebutkan itu 5,-1. Kemudian dirotasikan
sehingga bayangannya, nah Y kurang B tambah A, Y nya tadi disebutkan negatif 1, jadi kita ganti Y nya jadi negatif 1, negatif B, B nya 3, jadi negatif 3, ditambah A, A nya 2, jadi ditambah 2, koma, negatif X, nah negatif X berarti negatif X nya tadi 5, jadi negatif 5, ditambah A, A nya 2, jadi ditambah 2, ditambah B, B nya tadi 3, jadi ditambah 3, sehingga hasilnya B aksennya itu negatif 2,0. Jadi bayangan titik B 5, negatif 1 adalah B aksen negatif 2,0. Kemudian contoh soal yang ketiga, sebuah garis 2x kurang 3y dikurang 4 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat dengan titik pusat rotasi P 1, negatif 1. Tentukan persamaan garis setelah dirotasikan. Nah, di sini diketahui ada persamaan garis 2x kurang 3y kurang 4 sama dengan 0. Kemudian dirotasikan sebesar 180 derajat. Artinya di sini besaran sudutnya 180 derajat dan titik pusatnya di sini P 1, negatif 1. Dan yang dicari adalah bayangan dari persamaan garis setelah dirotasikan. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tulis dulu titik pusatnya yaitu P 1, negatif 1. Ini artinya A-nya 1 dan B-nya negatif 1. Kemudian kita ambil sembarang titik apa saja. Nah, kalau di sini saya ambilnya titik A. Titik A kita misalkan koordinatnya X, Y. Kemudian dirotasikan dengan pusat 1, negatif 1 dan arah dan besaran sudutnya 180 derajat. Sehingga bayangan dari titik A itu rumusnya negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Kemudian kita ganti A dan B-nya yang sudah kita ketahui ya di atas, A-nya tadi 1, B-nya negatif 1. Sehingga di sini A aksennya negatif X ditambah 2 kali 1. Jadi satunya pengganti untuk A. Kemudian koma negatif Y ditambah 2 kali negatif 1. Nah, negatif 1 di sini adalah pengganti dari B. Kemudian A aksennya menjadi negatif X ditambah 2. Nah, 2 ini dari hasil 2 kali 1. Kemudian koma negatif Y dikurang 2. Negatif 2 di sini hasil dari yang atas 2 kali negatif 1. Kemudian kita misahkan lagi A aksennya X aksen, Y aksen. Nah, nanti kita gabungkan A aksen yang atas yang hasil perhitungan tadi dengan A aksen yang bawah ini, yang kiri sama yang kiri, yang kanan sama yang kanan ya. Jadi X sama yang X, yang Y sama yang Y, sehingga nanti akan diperoleh yang kiri dulu, yaitu jadi X aksen sama dengan negatif X ditambah 2. Jadi yang bawah sama dengan yang atasnya. Kemudian kita geser-geser positif 2 ke kiri menjadi negatif 2. Jadi di kiri X aksen dikurang 2 dan di kanan itu negatif X. Kemudian kita rubah tandanya, X aksen menjadi negatif X aksen, negatif 2 jadi positif 2, negatif X jadi positif X. Kemudian kita balikkan kanan ke kiri, kiri ke kanan, sehingga menjadi X sama dengan negatif X aksen ditambah 2. Kemudian kita gabungkan ya yang dari A aksen tadi yang kanan, yang bagian Y-nya, sehingga menjadi seperti ini. Y aksen sama dengan
negatif Y dikurang 2. Kemudian kita geser negatif 2 ke kiri jadi positif 2. Sehingga jadi Y aksen ditambah 2 sama dengan negatif Y. Kemudian kita rubah tandanya. Y aksen ini menjadi negatif Y aksen, positif 2 jadi negatif 2. Kemudian negatif Y jadi positif Y. Kemudian kita balikan kanan ke kiri, kiri ke kanan, sehingga menjadi Y sama dengan negatif Y aksen dikurang 2. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garis. Ya, jadi nanti kita menggantinya dengan yang merah itu ya, yang tulisan yang merah. Nanti akan diperoleh, kita tulis dulu persamaan garisnya, 2X dikurang 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Kita ganti X dan Y-nya dengan yang tulisan yang merah itu. Jadi 2X sehingga 2 dikali negatif X aksen ditambah 2. Dikurang 3Y, jadi dikurang 3 dikali negatif Y aksen dikurang 2. Nah, dikurang 4, tulis kembali di bawah sama dengan 0. Sama dengan 0 juga ya, ditulis lagi. Kemudian sehingga nantinya yang 2 dikali negatif X aksen tambah 2 ini jadi negatif 2X aksen ditambah 4. Nah, tulisan yang biru ini ya. Nah, ini kenapa hasilnya seperti ini? Caranya 2 kita kalikan dengan negatif X aksen sehingga menjadi negatif 2X aksen. 2 kita kalikan dengan positif 2, jadi hasilnya positif 4. Kemudian untuk yang negatif 3Y, tadi kan perkaliannya negatif 3 dalam kurung negatif Y aksen dikurang 2. Nah, nanti hasilnya yang tulisannya yang hijau ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Caranya seperti ini. Negatif 3 kita kalikan dengan negatif Y aksen sehingga menjadi positif. Ingat ya, negatif kali negatif itu menjadi positif. Jadi positif 3Y aksen. Kalau 3Y aksennya tinggal kita gabungkan saja ya. Jadi hasil perkaliannya seperti itu. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2 menjadi positif 6. Karena negatif kali negatif itu hasilnya akan positif. Kemudian dikurang 4 sama dengan 0 ditulis kembali. Kemudian ya, kita gabungkan dulu yang ada X dan Y-nya sehingga negatif 2X aksen tambah 3Y aksen kita tulis dulu. Kemudian sisanya konstanta kita gabungkan. Jadi positif 4 ditambahkan 6 dikurangkan 4 sama dengan 0 ditulis kembali. Sehingga hasilnya negatif 2X aksen tambah 3Y aksen ditulis kembali. Dan hasil yang konstanta tadi 4 ditambah 6 dikurang 4 hasilnya positif 6. Kenapa positif 6? Karena kan 4 ditambah 6 hasilnya 10. 10 dikurang 4 hasilnya 6. Nah, jadi bayangan persamaan garis 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0 adalah negatif 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cukup sekian yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.